pengertian virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV itu sendiri seperti binatang bulu babi atau binatang laut yang berbulu tegak dan tajam. Seseorang yang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel darah putih. Selanjutnya, akan merusak dinding sel darah putih untuk masuk ke dalam sel dan merusak bagian yang memegang peranan pada kekebalan tubuh. Sel darah putih yang telah dirusak tersebut menjadi lemah dan tidak lagi mampu melawan kuman-kuman penyakit. Lambat laun, sel darah putih yang sehat akan sangat berkurang, akibatnya kekebalan tubuh orang tersebut menjadi menurun dan akhirnya sangat mudah terserang penyakit. Pengertian penyakit AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sindrom diartikan sindroma merupakan kumpulan gejala dan tanda penyakit. Defisiensi diartikan sebagai kekurangan dan immune diartikan sebagai kekebalan, sedangkan acquired diartikan sebagai diperoleh atau didapat. Dalam hal ini, diperoleh mempunyai pengertian bahwa AIDS bukan penyakit keturunan. Seseorang menderita AIDS bukan karena keturunan dari penderita AIDS, tetapi karena terjangkit atau terinfeksi virus penyebab AIDS. Dan juga dapat diartikan sebagai kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. AIDS merupakan fase terminal atau akhir dari infeksi HIV. Adapun bahaya besar penyakit HIV atau AIDS yaitu yang pertama, hingga saat ini belum ada obatnya. Kemudian, dapat menyebabkan kematian pada usia muda atau produktif, lebih mudah terjangkitnya pada anak muda, gila, dan dampak sosial dan emosional. Adapun tahap perubahannya, yang pertama fase 1, umur terinfeksi 1-6 bulan atau sejak terinfeksi HIV, individu sudah terpapar dan terinfeksi, tetapi ciri-ciri terinfeksi belum terlihat meskipun ia melakukan tes darah. Pada fase ini, antibodi terhadap HIV belum terbentuk. Bisa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan seperti flu, biasanya 2-3 hari dan sembuh sendirinya. Kemudian fase 2, umur infeksi 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Pada fase kedua ini, individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala sakit, sudah dapat menularkan pada orang lain. Bisa saja terlihat atau mengalami gejala-gejala ringan, biasanya 2-3 hari dan sembuh sendiri. Kemudian tahap perubahan pada fase 3. Mulai muncul gejala-gejala awal penyakit. Belum disebut sebagai gejala AIDS. Gejala-gejala yang berkaitan antara lain keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare terus-menerus, pembengkakan, kelenjar getah bening, flu yang tidak sembuh-sembuh, nafsu makan berkurang, dan badan menjadi lemah, serta berat badan terus berkurang. Pada fase ketiga ini, sistem kekebalan tubuh mulai berkurang. Selanjutnya yang terakhir fase 4. Sudah masuk pada fase AIDS. AIDS baru dapat terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah sel T-nya. Berikut adalah penularannya, yaitu melalui hubungan seksual dengan pengidap HIV, alat jarum suntik yang tercemar HIV, kemudian penyalahgunaan narkoba dengan suntikan, ibu hamil yang mengidap HIV pada bayinya melalui proses kehamilan, melahirkan dan menyusui, kemudian transfusi darah yang tercemar HIV, berganti-ganti pasangan, dan lain-lain. Adapun yang tidak termasuk cara penyebaran HIV, yang pertama, bersenggolan atau menyentuh atau berjabat tangan, kemudian berpelukan atau berciuman, kemudian melalui bersin atau batuk, berenang bersama-sama, menggunakan WC atau toilet yang sama, tinggal serumah, berbagi peralatan makan atau makanan yang sama, gigitan nyamuk atau serangga yang sama. Ada beberapa pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Yang pertama, mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Kemudian ada abstinence, artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah.
Selanjutnya ada be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. Selanjutnya ada condom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Dan drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Dan poin yang terakhir ada education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan. Selanjutnya, pencegahan penularan melalui darah. Yang pertama ada transfusi darah. Harus dipastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak tercemar HIV. Seseorang yang positif atau mengidap virus HIV dalam darahnya untuk tidak menjadi pendonor. Begitu pula dengan mereka yang mempunyai perilaku beresiko tinggi, misalnya sering melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan. Kemudian yang kedua, penggunaan produk darah dan plasma. Produk darah dan plasma atau cairan darah harus dipastikan tidak tercemar HIV. Dan yang ketiga, penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit. Perlu diperhatikan masalah sterilisasinya. Yang terakhir, pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Bagi seorang ibu yang sudah terinfeksi HIV, dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali tentang kehamilannya. Resiko bagi bayi terinfeksi HIV melalui susu ibu sangat kecil, sehingga tetap dianjurkan bagi si ibu untuk tetap menyusukan bayi dengan ASI-nya. Hal ini dapat diwujudkan dalam kegiatan sederhana. Yang pertama, berikan informasi yang benar dan tepat yang sudah Anda terima kepada lingkungan Anda sendiri. Misalnya, keluarga, teman-teman, tetangga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jika dalam percakapan sehari-hari Anda mendengar informasi yang salah tentang HIV atau AIDS, langsung diperbaiki dengan cara yang benar. Kemudian, dalam lingkungan sekolah, antar institusi pendidikan, yang pertama dapat mengusulkan adanya diskusi dan seminar atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan HIV atau AIDS. Dan yang poin kedua, mengadakan kegiatan lain yang berkaitan dengan masalah HIV atau AIDS, misalnya lomba poster, lomba mengarang, dan lain sebagainya. Beberapa hal penting dalam mengurangi resiko terjadinya penularan. Yang pertama, tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah, selalu menghindarkan diri dari penggunaan obat-obat terlarang seperti narkotika, heroin, ganja, dan lain-lain, menjauhkan diri dari minuman yang bisa memabukkan, sebaiknya tidak menggunakan alat-alat seperti alat suntik, alat tindik, alat tato, pisau cukur, atau sikat gigi bersama orang lain, dan selalu membersihkan, mensterilkan peralatan medis atau non-medis khususnya yang berhubungan dengan cairan tubuh manusia. Pengobatan penyakit AIDS. Sampai sekarang belum ada obat yang tepat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total. Pengobatan yang dibutuhkan seorang penderita AIDS diperlukan tidak saja untuk melawan infeksi sampingan yang muncul, tetapi juga untuk mencegah komplikasi virus ini lebih lanjut dan untuk memperbaiki fungsi tubuh penderita akibat sistem kekebalannya yang sudah rusak. Ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Obat-obat tersebut adalah azidetomidine, dedioxyzine, deoxycytidine. Akan tetapi, obat tersebut ini belum menjamin proses penyembuhan. Tes HIV. Tes HIV adalah suatu tes darah yang khusus dipakai untuk memastikan seseorang telah terinfeksi HIV atau tidak.